membedakan antara ikan dengan bakteri yaitu variabel A, di mana variabel A mewakili dimensi L. Menurut persamaan Stokes, yaitu konstanta viskositas berbanding terbalik dengan variabel A. Menurut persamaan tersebut, berarti fluida akan bersifat sangat viskos pada bakteri dikarenakan A bernilai sangat kecil, dan fluida akan tidak bersifat viskos pada ikan karena A bernilai sangat besar. Berdasarkan persamaan Reynolds, gaya viskositas yang besar akan menghasilkan Reynolds number yang kecil, sehingga pada bakteri aliran akan bersifat laminer, sedangkan pada ikan aliran akan bersifat turbulen. Pada aliran yang turbulen menyebabkan ikan dapat bergerak secara resiprok dan periodik. Sedangkan pada aliran yang laminer, bakteri melakukan gerak yang periodik dan tidak resiprok, dengan gaya dorong tidak sama dengan gaya recovery-nya. Maka bakteri dapat melakukan perpindahan di fluida yang viskos. Hal ini dikarenakan hukum satu termodinamika yang menyatakan bahwa energi itu kekal tidak menjelaskan secara rinci bahwa energi kekal yang dimaksud adalah total energi, di mana energi tersebut akan berubah menjadi useful work dan entropi sesuai persamaan E sama dengan F plus TS. Sedangkan yang kita tahu bahwa entropi tidak bersifat kekal. Suatu sistem dapat dikatakan efisien saat hasil yang dikeluarkan hampir sama dengan besar kerja yang diberikan kepada sistem tersebut. Jika disesuaikan dengan persamaan, berarti besar F mendekati besar E. Namun dalam kenyataannya, setiap perubahan E menjadi F selalu ada entropi yang dihasilkan. Tugas engineer lah yang mengontrol sistem tersebut agar nilai entropi mendekati minimum dan nilai F mendekati maksimum agar keefisienan suatu sistem tinggi. Cara mengontrolnya adalah dengan membuat sistem dalam kondisi kuasi statik, di mana LF mendekati LI. Adanya perbedaan tekanan di dalam dan juga di luar sel menandakan adanya pressure gradient, yakni keadaan spontan menuju equilibrium. Kami mendefinisikan equilibrium sebagai berikut, yakni net flow sama dengan 0, bukannya delta P yang sama dengan 0, dan juga delta P didefinisikan sebagai delta C KBT. Ini merupakan delta P di dalam sel. Berikut merupakan persamaan yang terpenting untuk menjawab soal nomor 8, yakni persamaan 7.15. JV sama dengan L minus LP dikali delta PM minus delta C KBT, dengan JV merupakan volume flux atau net flow, LP merupakan koefisien filtrasi, delta PM merupakan variabel yang mempengaruhi flow pada membran sel, dan delta C KBT merupakan delta P sel. Di sini membran sel berperan untuk mempertahankan keadaan delta P sebesar 300 Pascal dengan applied pressure, yakni sepertinya dengan cara melebarkan atau menyempitkan celahnya. Ketika delta PM kurang dari delta C KBT, maka aliran dari luar ke dalam. Dan ketika delta PM lebih besar daripada delta C KBT, maka aliran dari dalam keluar atau reverse osmosis. Dan yang terakhir, ketika delta PM sama dengan delta C KBT, maka volume flux sama dengan 0, dengan artian aliran ke dalam sama dengan aliran keluar. Begitulah cara kerja membran sel dalam melawan pressure gradient. Untuk sebuah molekul motor yang berukuran kecil di dalam suatu well mixed solution dengan tekanan, konsentrasi, dan suhu yang sama, terdapat suatu variabel yang masih menyebabkan timbulnya shower work, yaitu chemical potential yang terdapat di antara jenis-jenis molekul tersebut. Chemical potential ditunjukkan melalui persamaan 8.1. Perbedaan temperatur antara dua sistem dapat memunculkan entropic force yang mendorong adanya transfer energi. Sedangkan perbedaan chemical potential mu dapat memunculkan entropic force yang mendorong adanya transfer partikel. Dalam sebuah reaksi kimia, jika terdapat dua buah molekul dengan stage yang berbeda, kedua molekul tersebut memiliki energi internal yang berbeda. Misal, energi internal dari tipe 2 lebih besar daripada energi internal dari tipe 1. Energi internal yang rendah menunjukkan low energy isomer, sedangkan energi internal yang tinggi menunjukkan high energy isomer. Jika konsentrasi dari low energy isomer lebih tinggi daripada high energy isomer, maka akan terjadi aliran isomerisasi dari tipe 1 ke tipe 2. Aliran isomerisasi yang dimaksud adalah tipe 1 yang berkonversi menjadi tipe 2. Di mana terdapat suatu gaya entropi yang mendorong adanya reaksi konversi dari tipe 1 menjadi tipe 2. Jadi, sel tidak hanya menghasilkan kerja saat ada perbedaan tekanan. Useful work yang dihasilkan oleh molecular motion pada sebuah sel bukanlah berupa kerja mekanik, tetapi berupa sintesis kimia yang melibatkan chemical potential. Molecular motion dapat menghasilkan useful work karena adanya perbedaan chemical potential mu. Walaupun tidak berada di suatu kondisi dengan beda suhu, tekanan maupun beda konsentrasi,
Dengan adanya perbedaan chemical potential, sebuah molecular machine dapat mengekstrak usual work. Aplikasi ilmu digunakan untuk mendeskripsikan Advanced Medical Imaging, disingkat AMI, oleh Simos Technology dalam novel Prey. Batasan yang digunakan adalah sesuai pertanyaan dari nomor 1 sampai 9 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, dapatkah AMI digolongkan menjadi makhluk hidup? Ya, untuk melakukan pencitraan gambar, AMI butuh pasukan energi sehingga tergolong dalam sistem terbuka di mana aliran energi masuk dan keluar. Maka untuk terus-menerus melakukan pencitraan gambar, AMI berusaha menghindari peluruhan menuju ketidakteraturan dan kesetimbangan dengan menekan laju pertumbuhan entropi yang sesuai dengan perilaku makhluk hidup. Selanjutnya, bagaimana kawanan nanobot tersebut dapat membentuk bola? Dengan menggunakan ide self-assembly. Komponen yang disuntikan ke pembuluh darah mengalami perbedaan suhu sangat berpengaruh dalam dunia nano. Hal tersebut menyebabkan entropi sistem naik dan komponen dapat mengekstrak free energy menjadi useful work berupa self-assembly. Kemudian, bagaimana komponen AMI dapat berenang pada aliran darah? Pada dunia nano, fluida terasa sangat viskos karena efek friksi yang lebih dominan dibanding efek inersia. Maka, penggunaan flagella pada nanobots dapat membuatnya mempunyai pola gerak mengulir dan periodik seperti bakteri. Lalu, bagaimana komponen nanobots dapat melakukan penerangan? Diperlukan reaksi luciferin dan oksigen plus ATP yang terdapat pada darah, dan secara tepat, AMI disuntikan ke dalam darah, sehingga mencapai kesetimbangan baru, yaitu μA sama dengan μB. Maka entropi akan naik hingga maksimum, terjadi entropic force hingga melewati energi barrier ATP yang kemudian dipecah untuk menghasilkan useful work berupa cahaya. Kesimpulannya, AMI sesuai dengan batasan biofisika kali ini cukup tepat untuk dapat direalisasikan.